PSS silakan teman-teman bisa pakai yang kok hilang? Ada, Mas. Ada ya? Sorry Ada. di layar saya hilang. Jadi teman-teman bisa pakai PSS seri apapun ya. Mau yang terakhir atau mau yang lama-lama juga nggak apa-apa ya. Mirip-mirip sih kalau saya sih lihat ya, kecuali ya banyak kecanggihan-kecanggihan online kalau untuk yang baru-baru ya. Tapi kalau saya sendiri sih pakai yang lama gitu ya. Dan ini pun yang saya pakai versi trial kok. Trial. Coba. Oh ya, versi evaluation. Jadi ada masanya nanti nih. Masanya hilang, terus kemudian apa namanya? Install lagi, hilang, install lagi. Habis gimana? Mahal soalnya. Dia harganya kemarin saya sudah sebut ya, 3.000 untuk $3.000 itu untuk yang base-nya saja. Artinya belum macam-macam. Ya kita nggak butuh macam-macam sebenarnya sih ya. Kalau saya sih ya tinggal base-nya udah cukup. Tapi rasa $3.000 kok mahal gitu ya. Mendingan pakai PSPP sebetulnya. Ya cuma namanya software yang gratis ya ada kelemahan-kelemahan. Tapi kurang lebih sih cukuplah untuk analisis untuk kerjaan sih ya. Bukan untuk dunia akademik gitu ya. Nah, ini tampilannya. Jadi kalau kita buka SPSS teman-teman ya, ada data view. Ini yang masih di layar Word. Apa Mas lagi nampilin Word? Oh, Masih kuesioner. masih Ya, kuesioner. mungkin di-share ulang ya, Mas, betul. Kalau Zoom tuh suka gitu ya, jadi nggak bisa ngikutin. Kelihatan? Kelihatan, Mas. Oke. Tampilan ya sekarang ya. Tampilan tuh ada data view, ada variable view, lalu kemudian ada tampilan output. Nah, untuk yang data view sama variable view, kalau data view kan spreadsheet-nya tuh yang kayak Excel. Kalau variable view itu definisi-definisinya ya, spek-speknya lah kurang lebih. Ini ada dalam satu file namanya .sav ya. .sav .sav pakai Volvo ya. Nah, kalau si output itu filenya terpisah, itu .spo ya. Jadi dibuatnya terpisah. Karena memang karakteristik datanya beda ya. Kalau SPO kan bisa diagram ya, bisa teks ya yang banyak. Kalau ini lebih ke numerikal gitu kebanyakan ya. Nah, jadi agak beda. Nah, untuk membuat kerangka entry kita masuknya ke variable view ya, variable view. Jadi kalau di variable view itu di horizontal ya, cases ini 1 2 3 4 5 ini artinya variabelnya atau pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya. Kalau di data view 1 2 3 4 5 dan sebagainya itu adalah respondennya atau case ya, case atau responden. Sementara pertanyaannya itu dibuat secara vertikal, var1, variabel 1, 2 dan 3 dan sebagainya gitu ya. Sekarang kita masuk dulu ke variabel view ya. Seperti kemarin sudah saya sampaikan, kalau yang pertama sebaiknya kita buatkan nomor. Jadi nanti waktu kita copy paste transfer ke SPSS, ini SPSS lama jadi dia nggak bisa baca Excel, nanti saya copy paste, kalau yang baru-baru sudah bisa. Jadi itu kan nggak punya nomor ID ya masing-masing responden itu. Kalau yang ada di sini nih yang di data view 1 2 3 4 5 ini nggak ada sebetulnya. Ya, nggak masuk di dalam dataset ya. Hanya penanda aja di sini. Jadi variabel pertama baiknya adalah ID atau nomor ya. Lalu berikutnya ID itu tipenya numerik, lebarnya 8 cukup lah, kan nggak sampai 8 gitu, cuma 40-an. Lalu kemudian desimalnya kita buat 0, label itu adalah keterangannya, taruh misalnya nomor responden, nah gitu ya. Value itu adalah angka-angka yang mewakili
jadi simbol angka gitu, mewakili kategori tertentu. 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan misalnya gitu ya. Untuk nomor kita tidak perlu. Terus yang kedua kan gender ya, gender. Nah, kita bisa nulis gender kayak gini, ya. Ada orang-orang yang suka nulis, bagian dari pertanyaan untuk mengidentifikasi. Kalau saya lebih suka nuliskan simbol, ya. Karena nanti ada Likert, type scale, ada pernyataan-pernyataan yang panjang. Nah, kalau dibuatkan singkatan-singkatan jadi agak susah, ya. Gender, ya saya tulis numerik aja nggak apa-apa, karena nanti kita akan bisa buat analisis misalnya persentase laki-laki berapa, perempuan berapa. Oh ya saya lupa, cuma nanti ketika kita transfer data dari kayak misalnya dari, Kobo, dari si apa namanya, si Google Form atau yang lain, itu biasanya dia masuk ke teks jadinya, ya. Jadi kita mintakan string aja, tulis string, ya. Taruh misalnya 40 gitu ya. Ini adalah gender responden. 40 jadi panjang ya, heeh. Dan ini kalau string itu nggak ada value-nya, karena teks kan. Lalu coba lihat lagi yang kedua apa ya? Usia ya, 2 usia. Nah, usia itu karena kita masukin angka di Kobonya, dia langsung jadi angka juga, jadi kita bisa taruh sebagai numerik, ya, dibuat 0, ya. Oke. Berikutnya, itu kalau nggak salah sebentar ya. B1 ya, Mas? B1 ya? B1, saya tulis gini aja ya, B1, B2 ya. B1 A atau B saya ini susahnya kalau ini layarnya nggak bisa 2 ya. B3 ya? Sampai B3 ya? B1 sampai B4 yang form terakhir. Kalau saya lihat gini berubah nggak nih layarnya? Enggak ya? Enggak, Mas. Enggak ya? Maksudnya Oke. satu. Maksudnya layar di tampilan, saya kan buka Word nih. Oh, Jadi enggak kalau kelihatan. enggak ya? Kalau di SPSS itu, kita bisa copy paste dari Word. Jadi tinggal, copy di Word-nya gitu ya. Terus misalnya taruh di labelnya pertanyaannya, di-paste di sini, Ctrl V, jadi bisa tampil. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mas. Oke Di ya, asli. copy paste-nya kelihatan ya? Hmm. Nah, tapi Word-nya nggak kelihatan ya, ya begitulah. Sebentar, saya jadi tinggal gini aja, teman-teman, jadi tinggal pindahin ke sini, taruh di sini gitu. Terus, B3 tinggal saya taruh di sini, ya. Nah, karena nanti data yang masuk itu string, kata-kata ya. Jadi kita tinggal taruh di string aja dulu. 40 misalnya ya, string 40 ya, string. Nah, ini pun bisa di copy paste kalau di apa namanya, di SPSS. Taruh sini. Ctrl C, Ctrl V ya. Pun nanti kalau di sini punya value, kan value kadang kala kan sama tuh misalnya ya, kita contohin aja dulu ya, B4 misalnya. Terus kita punya B5 di sini. Terus B4 itu pernyataan ya, yang nanti jawabannya adalah 1, sangat setuju. 2, setuju. 3, tidak setuju. Ya. 4, sangat tidak setuju. Ya, ditulis value-nya apa, keterangannya, labelnya apa, tinggal di-add. Ya. Tinggal di-okekan. Jadi kalau di value kan tinggal nanti setiap ini ada tandanya ya. Titik-titik 3 itu tinggal dibuka aja. Nah, untuk yang berikutnya kita bisa tulis ulang atau kalau SPSS dia memungkinkan untuk copy paste. Klik kanan, copy, taruh di sini, klik kanan, paste kayak gitu. Kalau si PSPP kayaknya nggak bisa. Jadi ya harus ditulis ulang manual. Ya, dan dia munculnya tidak seperti titik-titik di sini.
Jadi munculnya itu kayak ada garis di sini, jadi kayak kadang kelihatannya nggak jelas. Tapi kalau kita klik baru muncul box-nya, definisi apa gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Saya, yang ini kan sama ya, kurang lebih sama, caranya. Cuma saya pengen tunjukkan ada, apa namanya, ada pertanyaan yang nanti struktur di entry-nya beda, yaitu, nah ini, yang ini nih, sebentar. Nah, kalau B1 itu kan berarti satu kolom aja, ya, satu kolom aja, karena orang hanya milih satu, ya. B3 pun begitu, hanya satu kolom karena orang hanya milih satu. Nah, yang B5 nih, teman-teman perhatikan, B5. B5 itu kan orang boleh milih lebih dari satu ya. Kapan? Dari kemarin sampai sekarang untuk apa saja sabun Anda gunakan. Nah, dia kan boleh pilih lebih dari satu. Nah, kalau boleh lebih dari satu, berarti jumlah kolom di kerangka data kita itu ya sesuai dengan jumlah pilihan yang dibolehkan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11 kolom. B4A, B4B, B4C, B4D, B4E, dan seterusnya. Jadi kalau ditampilkan dalam SPSS, itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Bentar ya. Ini kalau versi lama memang nggak kelihatan. Untuk Nah, permasalahan umum yang dimiliki sudah kelihatan belum ya? Nah, kelihatan belum ya? Udah ya? Udah. Oh, baru. Oke. Jadi yang pertanyaan, nah ini nih. Cuci tangan, cara cuci tangan itu jadi jumlahnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K gitu. Ya. Jadi banyak berjejer. Lantas kalau ada pertanyaan yang punya opsi, lainnya bagaimana? Kalau ada lainnya, tergantung. Kalau lainnya di, single answer, B1 misalnya ya, ada 5 pilihan, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan lainnya. Nah, lainnya masuk dulu di sini, di B1-nya. Lalu kemudian ada entry berikutnya yang, kita tulis lainnya dan bentuknya string, biar ditulis. Terbayang nggak ya teman-teman ya? Jadi saya balik ke sini dulu ya. Balik ke yang ini. Nah, sebentar. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, nah baru kelihatan B6. Misalnya, apa namanya, sakit apa saja dalam bulan ini. Terus kita punya pilihan, pilihannya berarti kan lebih dari saya ambil sakit yang paling menyakitkan, jadi 1, yang paling menyakitkan, jadi cuma 1, kalau banyak nih kita harus buat banyak berarti kolomnya. Misalnya paling menyakitkan apa? Diare, oh, terus kedua, apa namanya, demam, ketiga, vertigo. Terus di kuesioner ada lainnya, tulis. Nah, berarti kan gini. Nah, ini masukkan dulu sebagai pilihan jawaban yang keempat, ya. Nah, baru kemudian di B6 berikutnya, B6 lain, saya suka nulisnya gini, B6 lain, baru kita minta tulis lainnya, ya. Nah, ini kita buatkan sebagai string atau teks. Nah, nama penyakit 20 lah cukup. Jadi nanti orang akan kalau milih lainnya, kemudian dia akan nulis lainnya itu apa, ditulis gitu ya. Nah, rasanya itu ya mungkin ya untuk, kerangka data. Saya akan tampilkan lagi yang kerangka ini.
mana ya? Kerangka latihan kita, sekaligus kita nanti coba lihat datanya dari Kobo. Nah, ini ya. Ini kebetulan sudah lengkap dibuat tapi nggak lama kok, ini cuma sebentar aja buat kayak gini tuh. Nah, coba sekarang saya akan masukkan dulu data yang sudah diterima di sistem Kobo itu. Ada berapa ya? Coba kita lihat dulu. Lumayan lah. Saya refresh. Kadang kalau Kobo itu kan dia online ya, terus ya dia mungkin jaringannya nggak terlalu ini. Kadang-kadang kita harus refresh baru muncul. Udah ada 23. Lumayan bagus. Yuk kita lihat dulu. Sebentar. Kita download dulu. Ini teman-teman nggak kelihatan nggak apa, ntar saya balik aja ke sana. Eksporkan. Nah, coba saya tunjukkan kalau data yang masuk, mana ya? Teman-teman, kelihatan nggak ini? Ya, belum ya? Sebentar. Oke, nah ini dia. Dokter Basa ngasih apa nih? Ngasih. Oke. Udah kelihatan belum sekarang ya? Yang apa? Yang Excel-nya? Udah ya? Udah, Bang. Oke. Udah. Ini datanya. Jadi ada berapa? 43 ya? Oh, tapi sorry, saya salah download nih. Kalau ada yang value-nya nyatu ya, dilabelkan, jadi dia tuh ada garis-garis bawah kayak gini. Nah, ini nggak asik nih. Ntar dulu saya rapikan dulu. Jadi pilihannya itu label aja. Kalau dengan apa value dibuatnya jadi ada garis-garis, seolah-olah itu jadi satu value. Oh, konsep mati. Sebentar. Saya tunjukin ini deh. Jadi kalau di Kobo, kan ada ini Kobo Toolbox-nya ya. Kalau teman-teman bisa lihat ya. Itu nanti ada data, ada form kan yang tadi kita itu ya. Terus ada data ada bagian download. Ini tinggal download di sini aja. Nah, ada downloadnya yang pakai value sama headers, jadi dibuatnya kayak ada garis-garisnya gitu. Ada labelsnya aja. Ini bisa diminta di sini. Ya, nah ini kita hilangkan dulu. Itu kan nggak langsung hilang itu, kadang butuh waktu. Nah, ini saya download dulu. Nah, biasanya nggak muncul ya, karena saya stop screen dulu, baru saya munculkan. Nah, datanya kayak gini. Kita punya 43 ya. Nah, sekarang udah nggak ada garis-garisnya itu di setiap kata ya, kayak gini. Cuma dia teks masuknya teks gitu ya, nggak masuk sebagai angka. Jadi dia nggak bisa nyimpan 1, 2 apa gitu. Tapi kalau dia angka numerik dalam sistem Kobo, dia akan masukkan sebagai apa namanya, angka juga ya. Karena itu dalam sistem kerangka entry kita, saya balik lagi ke sini ya, ke entry kita, itu harus menyesuaikan. Kalau yang berbayar sih mungkin lebih canggih ya. Tapi kalau yang kayak gini ya kadang butuh kerja dikit lah. Jadi kita masukkan itu. Ini sebagai string gitu ya. Supaya dia bisa menampung data yang dari Kobo tadi itu, bukan sebagai numerik ya.
Nah, sekarang saya masuk ke data view ya. Kelihatan nggak data view-nya? Kelihatan, Nggak Mas. ya? Kelihatan? Berapa? Maksudnya Ada. masih Ya, kosong, cuma lagi slide-nya data view. Oke. Bukan variable view ya? Bukan, Mas. Oke. Nah, jadi bisa nih, misalnya kita sebentar ya, saya copy dulu. Saya masuk ke data. Nah, udah kelihatan belum datanya? Kelihatan, Mas. Udah masuk datanya ya? Udah, Mas. Ini ada 00. Kalau 00 ini kita nggak boleh apa namanya, nggak boleh diamkan gitu, karena dianggapnya missing value. Kita klik aja di sini angka 6, clearkan dulu ya. Bagusnya sih di Excel-nya udah mulai dirapikan di Excel ya. Tapi ini buat latihan aja ya. Kayak gini nih. Tuh. Terus berikutnya jangan lupa kita buat angka di sini ya, 1 sampai 31 ini. Supaya apa? Supaya nanti kita punya ID-nya, kurang lebih ID-nya itu unique number-nya itu. Karena dia nggak menyediakan. Takutnya ntar kalau teman-teman butuh apa namanya, sort kembali seperti aslinya agak susah karena udah nggak ketahuan. Nah, ini tinggal kayak mana ya tadi ya? Nah, ini tinggal di copy paste angka aja. Saya copy paste dari ini ya, dari si Excel ya. 31. Nah, udah ini data kita nih ya. Nah, kita kan nggak bisa menganalisis yang ini nih, yang teks. Ya bisa aja sih, bisa. Cuma bagusnya ini dibuat numerik dulu supaya nanti kita bisa hitung-hitung. Tingkat orang kena resiko berapa misalnya dari sisi perilaku, kita bisa hitung ya. Jadi ini tuh kita butuh recoding jadinya. Merecode tuh maksudnya mengganti tadinya angkanya apa menjadi apa ya. Nah, jadi kalau untuk persiapan data itu kita banyak pakai menu, ada 2 ya. Utamanya sini transform. Di sini nih kebanyakan kita gunakan untuk mengubah-ubah data. Ini kenapa jadi kayak gini ya, B4A. Ini ada yang salah nih. Harusnya enggak dapat mandi cuci. Oh, saya salah naruh. B4A itu adalah string. Oh, oke. Ini harusnya jangan di sininya string ya. Sebentar. Oke, ada salah di datanya nih, dari Kobonya, settingnya salah saya. Tapi nggak apa, kita pakai yang ada aja ya. Nih, teman-teman ya, misalnya B1, B2, B3 ya. Oh, nggak betul loh, B4, B1, B2, B3 aja ya. Itu kan berlaku untuk 3M-nya ya. Yang B1 itu apakah pernah ngobrol dengan orang di luar rumah tanpa masker gitu ya. Tapi ini datanya ini teks nih. Nanti kalau kita pengen ngitung berapa resiko orang dari sisi perilaku misalnya, itu adalah menghitung B1-nya berapa, B2-nya berapa, B3-nya berapa di komputasi misalnya. Kan nggak bisa, karena ini adalah teks gitu. Makanya kita butuh record. Nah, untuk mudah ya, kita coba kelompokkan dulu ya, di sort. Kalau kayak gitu bisa di sort seperti ini. Tuing. Ya. Gitu ya. Nah, ini paling mudah itu record-nya adalah record otomatis aja dulu ya. Automatic record ya. Nanti dia akan
keluar karena dia teks ya, masing-masing value dengan simbol tertentu. Misalnya B1, terus nanti saya kasih nama barunya apa. Supaya berdekatan, ini kan kalau ini kan panjang ya, saya suka buat kayak gini nih, saya insert aja dulu di sini nih. Ini saya tulis misalnya B1 record R ya. Jadi ketika masuk ke data view kan sudah ada nih B1R ya. Saya tinggal transform automatic record ya. Masukin B1-nya masukin ke kotak ini ya. Lalu kemudian di new name-nya ada replace nggak ya? Saya tulis B1R. B1R ini nama yang baru tadi saya buat di sini nih, di kolom sebelah kanan ya. Terus add new name aja, twing. Nanti dia bilang mau diduplikat ke sini atau kurang lebih sih maksudnya mau ditimpa nggak ke sini, ya timpain aja. Klik OK. Nah, sekarang di recording-nya itu gimana dia bilang berdasarkan angka terendah atau angka terendah ya, abjad terendah berarti ya sama abjad yang paling tinggi ya. Ini saya tulis dulu, oke. Aku nggak mau. Dulu ya, use the same recording scheme for all. Enggak. Aneh kenapa nggak mau ya? Ntar pakai cara tulis dulu aja ya. Coba automatic record, masukin. Dia nggak mau nimpah, kenapa ini? Oke, nah kalau gini dia munculnya di bagian belakang. Bagian belakang di sini nih, swing gitu. Tapi ini bisa digeser. Saya suka buat yang kayak gini-gini, kalau kita recording itu kita taruh yang sebelahnya aja, sebelahnya dari yang kita record. Nah, gitu. Ini sama, saya hilangkan dulu ya. Yang nggak jadi tadi itu. Nah, ini sama, tapi dia itu sudah punya value-nya di masing-masing teks ini. Jadi kalau kita ini klik value label ya, kita matikan. Nah, kelihatan tuh, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Ya. Jadi kalau kita buatkan frekuensi, coba kalau kita lihat di kitanya ya, kalau di kita itu berapa sih? Nah, kayak gini. Kelihatan nggak ya? Ini SPO, outputnya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Suka harus lebarin dikit. Nah, kayak gitu. Buat teman-teman yang baru belajar ya. Kalau buat teman-teman yang ahli ya sambil ini aja lah. Tidak pernah sekalipun, jadi selalu pakai masker 9,7 antara 3 sampai 6, 19,4 lebih dari 7 kali 29, terus ya 2 kali 41%. Jadi yang punya perilaku aman itu yang ini tidak pernah sekalipun. Nah, berapa kali jumlahnya yang di sini itu kalau dalam analisis kemarin tuh nggak dihitung. Yang penting dia sudah pernah melakukan kegiatan atau perilaku yang beresiko, ya sudah. Yang diambil pada akhirnya tuh ini, yang aman tuh ini. Yang 9,7. 9,7. Ya, 9,7. Ini tidak pernah sekalipun ya. Ini nih. Ya. Nah, terus gimana dong? Saya scroll ke atas kali ya. Kok nggak muncul? Nah, yang ini nih tidak pernah sekalipun. Jadi kalau kita lihat ini angkanya, ini kan 1 ya. Ini 1, kita buat aja record ulang. Ini adalah 0. Jadi kita insert variabel lagi.
ya. Terus kemudian ini misalnya masker ya, ini bolehlah kita tulis masker. 1 itu yang berlaku aman, pakai masker maksudnya. 0 itu tidak aman, ya. Tinggal di value label ini ya, klik OK. Nah, ini kita balik ke transform, recode lagi, tapi recode-nya ke different variables, ya, karena tadi saya sudah siapkan ya. Jadi, tadi mana ya? Ini ya, B1R2 yang baru. Terus kita masukkan masker sebagai variabel yang baru juga, lebih baru. Duplikat, nah dibawa sekarang. Terus klik all in new value. Kan kita cuma ngakuin yang sama sekali tidak pernah ngobrol di luar rumah tanpa masker. Itu score tadi value 1. Jadi 1, ini kan angka lama nih, old value. Ini angka baru, new value. New value-nya 1. Klik. 1, 1. Lalu add. Nah, kalau ada angka 1, jadi 1. Yang lainnya, mau dia 2 kali, pernah 7 kali, pernah sekali gitu ya. Nah, kita buatkan jadi 0. Jadi all other value, klik di sini. Jadi 0 gitu. Tok. Klik continue. Oke. Nah, ini kalau kita balik ke data view, kayak gini jadinya. Tuh. Yang aman ini 1, yang lainnya nggak aman. Gitu. Nah, kalau kita klik ininya apa namanya, value labelnya kebaca gitu. Ya. Aman, lainnya tidak aman. Oke. Nah, berikutnya apalagi perilakunya tadi? Perilakunya adalah tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Ya. Kalau pakai masker tapi tempatnya di ruang tertutup juga mungkin ada resiko gitu ya. Jadi kembali lagi yang kayak gini kita buat apa namanya, record automatic dulu, automatic record. Ya ada sih cara-cara kalau data-data sedikit gini mah manual juga bisa gitu ya. Kayak gini ya, kalau cuma segini doang ya. Tapi kalau 3.000 juga kadang-kadang sampai 1.000 aja masih bisa kok, cuma kan variasinya nggak terlalu banyak ya. Ini indoor, outdoor gitu ya. Dia nggak bisa harus spasi bawah ya garisnya. Indoor, outdoor misalnya. Ya. Nah, kalau indoor misalnya kita kasih 1, cuma gini aja bisa. Kok jadi 2? Maaf. 1 gitu. Terus lainnya, sorry. Kalau resiko tinggi kan berarti 0 ya. Yang aman 1. Nih, luar ruangan aman 1. Kalau kedua tempat ya tetap beresiko jadi 0. Nah, gitu ya. Dalam ruangan tidak aman 0, yang aman tuh 1 di luar ruangan ya. Nah, kedua tempat ya berarti ada resiko gitu. Terus gimana ini kok kalau kasih labelnya nggak muncul? Ya karena belum kasih. Kalau mau kasih tinggal balik lagi ke variable view untuk didefinisikan. Karena ini SPSS bisa kita copy paste aja, taruh di sini, paste, sehingga kalau balik ke data view, nah itu sudah ada. Gitu ya. Berikutnya yang jarak. Ya, tinggal gitu juga. Jarak. Ini saya rubah dulu ya. Jarak. Terus jarak itu yang aman 1, yang tidak aman 2. Saya copy paste di sini ya. Nah. Jarak sebelah mana? Oh, jarak sebelah sini. Saya ganti ke sini. Geser dikit. Tinggal diklik, drag aja. Terus jarak yang aman misalnya lebih dari 2 meter. Ya, misalnya ya. Saya taruh sini. Ini aman. Ini tidak aman.
Atau Dokter Basra mau pakai 1 meter aja? Nggak apa-apa, Mas. Ini 2 kan meter ya? latihan. Heeh. Buat latihan aja ya. Nah ini aman, tidak aman. Jadi kalau kita, kalau mau dimudahkan ya deketin aja gitu ya, ditarik ke sini. Nah, ini dari sisi, resiko penularan misalnya ya, apakah dia pakai masker atau enggak, lalu kemudian indoor atau outdoor sama jarak, gitu ya. Lalu, ya udah kita sekarang bicara resiko. Ini yang cuci tangan pakai sabun belum bisa dipakai dulu ya, karena salah di sistem kobonya. Ini resiko. Nah, kalau resiko berarti ke transform lagi, tapi compute. Kalau ingin menjumlahkan, membagi buat rata-rata atau apapun dari sejumlah variabel ke satu variabel ya. Ada target variabelnya di sini. Misalnya risiko, kita tulis risiko ya. Lalu risiko itu dibentuk dari variabel apa dan hitungannya bagaimana? Ya, misalnya kita pakai rata-rata ya, dibuatkan manual pakai ini dulu ya, kurung buka, kurung tutup. Kalau di PSPP yang saya ingat juga ada seperti ini, cuma kurung buka, kurung tutupnya nggak ada. Maka nanti teman-teman manual aja pakai keyboardnya, kurung buka, kurung tutup, sama aja kok. Saya duga yang kayak gini nih urusan copyright, jadi dia tidak dibuat seperti sama gitu. Nah, udah kurung buka, kurung tutup, masukin masker, tambah apakah dia di indoor atau outdoor, tambah jarak, bagi itu yang miring ini, garis miring bagi 3 gitu. Nggak usah bagi 3 ya, karena kan cuma satu aja. Jadi ya udah, nggak usah pakai kurung tutup, kurung buka aja, nggak apa-apa. Kalau ini sih gini aja, masker tambah indoor tambah jarak. Klik oke, dia akan nimpah atau ngisi yang ini, nggak apa-apa. Oke, terus nanti muncul. Nah, ini angka kita ya. Jadi kalau kita buatkan distribusinya untuk risiko misalnya. Risiko, klik. Nih, kalau resiko tinggi, paling tinggi itu kan yang sama sekali nggak punya angka 1, berarti dia perilakunya tidak aman semua tuh. Itu 51,6%. Resiko sedang, artinya ya mungkin dia pakai masker tapi nggak jaga jarak, mungkin dia nggak pakai masker tapi dia jaga jarak di luar gitu ya, atau di luar itu ini 45,2%. Tapi yang paling tinggi pun cuma 3,2%. Kan kita punya angka tadi itu 3 ya, masker, terus kemudian jaga jarak, sama indoor outdoor. Jadi angka maksimumnya harusnya 3 ya. Ini kurang lebih kalau gini sih kita ketemunya di risiko tinggi sama risiko rendah mungkin ya. Risiko sedang, tinggi sama sedang. Mereka yang ada di resiko apa namanya, rendah nggak ada gitu. Semua beresiko tinggi atau sedang, gitu. Sampai sini teman-teman, ada yang mau diobrolin nggak ya? Silakan. Silakan Bu Retno. Iya, terima kasih Pak Risan. Ya. Ada sedikit pertanyaan untuk yang pertanyaan B1, B2. Itu kan untuk poin B2 bisa memiliki arti yang ganda untuk ketika jawaban kedua tempat. Ketika di B1 mengatakan pernah melepas masker, otomatis kedua tempat akan menjadi tidak aman. Tetapi bila di B1 menjawab tidak pernah sekalipun melepas masker, kata-kata kedua tempatnya apakah tidak menjadi aman? Nah ini tergantung kita mendefinisikan yang beresiko itu seperti apa. Kan bisa aja ya, dia
kalau pakai masker dengan Selalu pakai masker di ya, kedua tempat, bukankah menjadi sangat aman? tapi kan lebih aman kalau dia itu pakai masker dan di luar ruangan, Nah, ya itu. ya. Dia tidak pernah sekalipun melepas masker, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Iya, ini kita harus yuk kita lihat cara ngukurnya ya. Ya, ya. Sebentar, kita coba bahas sedikit yang namanya indexing. Sebentar ya. Kalau ini masuk ke konten teknis ya. Konten teknis itu artinya wilayahnya para ahli bagaimana menentukan resiko ya. Saya nggak jago di situ. Jadi misalnya resiko 0 adalah ya artinya risikonya kecil 0 gitu. Yang pakai masker selalu pakai masker. Terus kemudian luar ruangan, terus kemudian jarak ini adalah lebih dari 2 meter. Nah, resiko 1 itu adalah misalnya apa gitu. Jadi kalau misalnya atau gini, komponen resiko. Sorry, mungkin logikanya gini kali ya. Yang beresiko tuh apa sih? 1, tidak pakai masker. Terus kemudian di luar ruangan. Di dalam ruangan. Terus jarak kurang dari 1 meter. Nah, kalau misalnya si para ahli itu mengatakan bahwa ini 3 indikator penting untuk menentukan resiko dan masing-masing itu punya kontribusi ke peningkatan resiko, ya. Kalau misalnya tiga-tiganya terpenuhi, jarak lebih dari 1 meter, sorry. Oh, sorry benar. Ini resiko ya. Jadi 2 meter tadi. Kalau misalnya salah satu kalau tiga-tiga ini terpenuhi, tidak dilakukan, maka resikonya 0. Masing-masing ini secara independen membawa resikonya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya ya, cara ngitungnya tuh, misalnya ada orang tidak pakai masker. Wah, ini resiko nih. Misal resiko kita simbolkan 1, agak beda dengan hitungan yang tadi ya, 1 misalnya. Terus dia tidak di dalam ruangan, oh berarti 0. Terus kemudian jaraknya kurang dari 1 meter 2 meter, resikonya 1. Berarti resiko yang dia miliki itu sama dengan 2. Gitu. Oh, kalau dia pakai masker selalu, 0. Dia di dalam ruangan, wah resiko 1. Terus jaraknya, lebih dari 2 meter, oh aman, 0. Berarti resiko dia sama dengan 1. Nah, kalau ngitungnya seperti ini namanya kan indeks ya. Indexing, indeks itu mengasumsikan setiap indikator itu punya bobot yang sama dengan indikator yang lainnya, jadi setara. Dan perhitungannya itu tinggal dijumlahkan atau dibuat rata-rata gitu, ya. Jadi tidak ada indikator yang bobotnya berbeda dengan indikator yang lain, ya. Tapi bisa juga ngitungnya kayak gini. Ahli bilang, misalnya ya, bahwa ini namanya skala. Kalau dalam bahasa ini scale ya, tapi pengertiannya kadang-kadang beda-beda. Misalnya, yang penting itu pakai masker. Kalau pakai masker, maka yang lainnya tidak jadi resiko, ya. Jadi kalau misalnya dia pakai masker, oh berarti aman. Berarti ini nggak usah dilihat lagi, ini sudah aman, resikonya 0. Nah, ini namanya ngitung secara scale, artinya bobotnya beda-beda. Kadang juga kalau di kampus ya, kita suka ngitung secara scale, misalnya terkait sama nilai.
UAS, ujian akhir, ujian tengah semester, terus ada kuis, ada tugas. Bobotnya beda-beda nih, nggak sama semua. Kalau semua sama ya, misalnya UAS dapat 8, terus UTS dapat 8 juga, tapi kuis dapat 2, penugasan dapat 2. Maka nilainya adalah 8 tambah 8, 16, 16 tambah 4, 20, 20 bagi 5, 20 bagi 4, 5. Nilai sama dengan 5. Nah, itu cara ngitung skala, tidak indexing, karena bobotnya beda ya. Bobotnya sama ini. Tapi kalau secara indexing, misalnya UAS itu nilainya 50%. Nah, terus kemudian UTS itu adalah 45%. Nah, terus si kuis itu bobotnya 2,5%. Tugas bobotnya 2,5%. Nah, maka nanti skor akhirnya akan berbeda kan ya? Berbeda, pasti bukan 5 dia. Ini kemungkinan besar itu adalah 7, sekian. Hampir 8. Ini mendekati 8 lah kurang lebih. Mendekati. Ya. Nah, karena ngitungnya secara skala. Jadi Bu Retno, yang mau saya bilang tuh, yang tadi saya pakai buat menghitung tuh model indexing. Tapi saya nggak ahli dalam urusan kayak gini. Jadi mungkin ahli yang lain akan bilang jangan ngitung kayak gitu, ngitungnya kayak gini. Nah, silakan nanti kalau ngitungnya kayak gimana, kita ngikutin tuh para ahlinya. Itu mungkin Bu Retno ya. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ngobrol, mau kasih masukan silakan. Cuma saya nggak kelihatan ini. Sudah cukup jelas? Jauh ini belum ada pertanyaan lagi, Mas. Oke, ya. Nah, berikutnya kita punya ini kan yang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau ya ada meleset nih. Iya. Coba Dokter Basra kita liatin dong yang kemudahan itu pertanyaan berapa? B7 kalau nggak salah ya? B7 ya? B7, B8, B9. Betul ya? Kemudahan, iya betul Mas, dari B7. B7, B8, B9. Kalau dalam kerangka itu, kerangka konsepnya, ini yang namanya perceived efficacy. Jadi mudah nggak? Mudah nggak itu dilakukan? Itu self efficacy-nya. Oh, saya bilang mudah itu, pakai masker mah gampang, pakai itu mah gampang, jaga jarak mah gampang gitu ya. Terus kemudian ada ada respon efficacy. Jadi hanya dengan 3M maka orang itu terlindungi dari virus corona. Itu yang B61, B62, B63 ya. Nah, jadi ini yang perlu kita record dulu ya. Nah, cuma kalau kita lihat di kuesioner, coba saya buka dulu kuesionernya ya. Kita akan lihat ada pernyataan yang arahnya berbeda. Coba kita lihat ya. Nih. Bagi Anda saat ini seberapa mudah Anda memakai masker saat mengobrol dengan orang lain? Oh, sangat mudah. Jadi 1 ini itu menunjukkan
kemudahan. Seberapa sering muncul rasa tidak nyaman atau tidak enak bila Anda harus pakai masker waktu mengobrol dengan orang lain? Selalu tidak nyaman. Selalu tidak nyaman di B8 ini, itu jelas satunya tidak sama dengan satu skor yang di B7. Kalau B7 kan sangat mudah menunjukkan kemudahan itu dilakukan, tapi kalau yang di B8 satunya selalu tidak nyaman itu menunjukkan, wah susah nih. Ada apa namanya, ada rasa malu, ada rasa nggak enak, harus pakai masker gitu ya. Jadi satunya itu sama dengan angka 4 yang di sini, ya. Nah, mohon diingat ya. Terus kemudian saat ini apakah Anda merasa perlu menjelaskan ke orang lain mengapa Anda menggunakan masker saat mengobrol? Nah, satunya yang di sini itu sama dengan yang B8. Artinya kalau sangat perlu itu kan artinya ada kerepotan gitu ya. Kerepotan. Nah, jadi ini perlu dikasih angka atau perlu dilihat secara berbeda dengan yang B7 ya, B7. B7 jadi beda arahnya 1, 2, 3, 4-nya dengan B8 sama B9. Itu dulu ya. Nah, sekarang berarti kita kan harus memutar. Kita putar yang paling sedikit aja ya. Jadi sangat mudah itu kita kasih angka 4, mudah 2, tidak mudah 1, sangat tidak mudah, itu justru 1 kebalik ya, 1 gitu ya. Nah ini yang kita harus lakukan. Jadi kalau kita sekarang ke B7, ya, B7, moga-moga cepat terlihat. Teng teng. Ya, oke. Perlu waktu untuk bisa kelihatan. Nah, 7, ini pakai cara gampang aja ya. Kita sort aja dulu. Nah, kalau sort dia pindah ke sini. Ya, kita sort dulu. Nah, problem juga kalau teks itu sortnya itu sesuai dengan angka ya, sesuai dengan angka. Jadi yang terjadi bukan sorting tapi pengelompokan sebetulnya. Bagi Anda seberapa mudah Anda memakai masker saat mengobrol dengan orang lain? Ya. Kita coba lihat kemudahan itu angkanya paling gede misalnya ya. Kita buat variabel sini. Variabel baru ya, kita kasih nama dulu. Mudah 1 ya. Balik lagi. Nah, mudah 1. Kalau dia bilang sangat setuju itu berarti mudah ya. Misal paling mudah kita kasih angka 4. Arahnya gitu ya. 4. Nah, 4. Lalu setuju itu berarti 3 ya. Saya nggak pakai automatic record karena kalau udah kayak gini 2 kali juga sih. Sangat tidak setuju 1 berarti tidak setuju 2 ya. Gitu. Ya. Jadi sangat mudahnya itu pokoknya kemudahan paling tinggi itu skornya paling besar ya, 4. Lalu kemudian kalau paling tidak mudah itu saya tulis sebagai angka 1 ya. Nah, yang berikutnya itu harus punya arah yang sama juga jadinya ya. Misalnya ini seberapa sering muncul rasa tidak nyaman. Nah, kita buatkan dulu variabelnya. Tulis mudah 2. Mudah 2. Nggak boleh sama ya, nanti dia nggak mau. Coba. Kok dia munculnya mudah ya? Mudah. Ada yang meleset nih ya. Iya, ada yang meleset di ininya, mohon maaf nih. Jadi yang mudah sebenarnya B8. Ya. B8 ya. Terus ini saya atur ulang ya. Saya atur ulang. Terus mudah itu saya kasih angka 3 ya.
3, sangat mudah itu saya kasih angka paling tinggi 4, ya. Terus kemudian tidak mudah berarti angkanya 2, ya. Lalu mudah 2, nah, kita masuk sini, saya taruh sebelah kanan dulu supaya gampang. Terus kita lihat, kita sort dulu cara. Jadi kadang-kadang mempersiapkan data itu juga butuh waktu. Kalau masalah analisisnya justru lebih mudah, tapi nyiapin datanya kadang-kala kita butuh waktu. Kadang-kadang tidak nyaman, ya, sangat tidak nyaman, selalu nyaman berarti angkanya paling tinggi, angka 4 ya. Tuh. Lalu coba kita cek lagi kuesionernya. Kadang-kadang tidak nyaman, itu kita kasih angka. Kadang-kadang kita kasih angka 3 ya. Lalu sangat tidak nyaman, oh beda nih, oh sangat tidak nyaman ya. Sebentar ya. Oh, meleset lagi nih. Agak beda sama kuesionernya. Udah nggak apa. Ini saya kasih angka 2 ya. Terus seringkali itu saya kasih angka 1. Ya, 1. Tinggal copy paste aja. Gitu. Nah, terus yang terakhir, ini saya rapatkan dulu supaya nggak kelihatan. Nah, yang terakhir itu perlu atau nggak perlunya yang jelaskan. Kalau tidak perlu atau sangat tidak perlu, itu angka yang paling tinggi. Jadi ya pakai aja nggak ada masalah gitu. Kalau tekanan sosialnya tinggi, itu jadi harus jelasin dulu. Wah, maaf ya, saya sakit, saya kemana-mana, saya suka pelatihan. Saya kadang-kadang gitu tuh. Maaf ya, saya udah ketemu sama ratusan orang nih pelatihan dalam 2 minggu ini. Jadi jaga-jaga ya. Kalau sangat tidak perlu berarti skornya tinggi, ya. Tidak perlu, itu juga tinggi tapi 3 saja, ya. Terus kemudian kalau, wah sangat perlu, wah itu paling rendah tuh 1. Wah perlu nih, wah jadi repot ya, 2. Ya. Nah, jadi, rekan-rekan sekalian kita udah punya nih angka-angkanya. Angka-angkanya untuk kemudahan 1, mudah 2, mudah 3, ya. Terus ada yang nanya, "Itu ini nggak ada angka gimana?" Nah ini dia nih, ini missing value, ya, missing value. Kita harus treat dulu ini, kita harus replace. Ya pilihannya bisa, ya udah yang nomor 1 nggak usah dianalisis, misalnya gitu. Cuma kalau kebanyakan missing value, yang nggak ada angkanya gini, repot nanti kalau kita harus hilangkan case-nya. Kalau misalnya yang nggak ngisi dari 1000 ada 100 gitu, wah kan udah hilang banyak gitu. Makanya kalau saya, ya, itu suka replace dengan angka yang tidak mengganggu sebetulnya. Replace dengan angka yang kalau kita buatkan rata-rata, itu sama aja. Cuma jadi yang, variabel lainnya bisa diikut sertakan. Jadi nggak usah dihilangkan satu case gini hilang gitu ya. Nah caranya, saya balik lagi sini ya. Kok ke sini? Entar loh, Geser. geser, ini caranya, transform, replace missing value. Jadi kita replace missing value, yang ada di mana? Yang ada ini di mana? Mudah 1 ya, mudah 1 kita masukin, ya, nanti akan keluar menjadi mudah 11 atau kalau mau dirubah silakan. Dan caranya macam-macam, ya. Kalau nanti kita banyak melakukan komputasi yang kayak berikutnya, kita mau buat komputasi rata-rata, mending pakai min aja, series min. Kita okekan, nah kemudian dia akan muncul di yang bagian akhir. Ini dia. Nah ini, ya. Nah ini angka yang kita pakai.
Jadi yang 2 ini saya geser sini aja. Nah, gitu. Ini angkanya sudah penuh. Dia tidak missing value, tapi dia 3,37 ya. Coba aja nanti kalau kita bagi 3,37 tambah 3 rata-rata 3 gitu ya. Kurang lebih dibuat kayak gitu. Nah, sekarang ini kan satu dimensi, satu sub variabel perceived efficacy. Kemarin kita sempat bahas tentang konsistensi. Kalau dia bilang mudah pakai, oh mudah, sangat mudah. Terus kemudian pertanyaan nyaman nggak? Ih, nggak nyaman sama sekali. Nah, itu kan tidak konsisten, ya kan? Oh, saya suka bakso. Ya betul, sangat setuju. Saya suka makanan yang berkuah. Oh, sangat tidak setuju. Nah, itu kan tidak konsisten. Maka kita harus cek nih konsistensi di antara 3 indikator ini. Jadi yang kita cek konsistensi itu cuma indikator-indikator yang secara logis itu memang harus kita cek konsistensinya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah pakai masker atau enggak gitu, oh, saya selalu pakai masker. Misalnya saya selalu cuci tangan pakai sabun, sangat setuju. Terus kemudian sangat mudah untuk memakai masker sekarang ini. Oh, sangat tidak setuju. Ya, itu kan 2 hal yang berbeda yang kita nggak perlu tahu konsistensinya, kan nggak ada masalah kan orang, apa namanya, sering cuci tangan pakai sabun terus kemudian dia ngerasa pakai masker itu mudah atau tidak gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Nah, itu nggak perlu kita cek konsistensinya. Saya suka bakso, sangat setuju. Saya suka kue, sangat tidak setuju. Ya, nggak apa-apa juga gitu. Kan nggak ada masalah gitu ya, nggak perlu harus konsisten untuk itu. Nah, kalau secara metodologi itu namanya ngetesnya secara unidimensional namanya. Unidimensional dalam satu dimensi. Satu dimensi. Kalau dalam satu dimensi baru kita bisa cek apa namanya konsistensinya. Nah, untuk ngecek konsistensi kita bisa cek di analisis, ya. Lalu di scale, karena ini urusannya scale. Urusannya kalau scale di sini pengertiannya adalah set indikator. Kita ngecek set indikator. Nah, yang lain kan multidimensional. Kalau ini unidimensional. Kita pakai ini ngecek reliability analysis. Klik, ya. Terus kemudian kita masukkan itu sangat mudah yang sudah di replace, mudah 2, mudah 3. Klik, masukin ke kotak buat analisis. Terus pakai alpha Cronbach, ya, alpha Cronbach. Lalu kemudian secara statistik kita minta ini nih, ya. Alpha juga nggak perlu. Ini scale if item deleted. Item di sini maksudnya adalah pertanyaan atau pernyataan tadi itu. Jadi kalau dihilangkan jadi berapa tingkat konsistensinya. Ini nanti untuk melacak mana pernyataan yang menjadi sumber masalah ketidakkonsistenan. Klik continue, klik OK. Nah, ntar kelihatan deh. Cronbach alfanya, jelek ini. 0,04. Ini sangat tidak konsisten, ya. Sangat rendah. Biasanya mainnya tuh di atas 0,5. 0,5. Bahkan 0,5 banyak juga yang menolak itu, nggak mau 0,5, maunya di atas 0,6. 0,6. Nah, sekarang kita lihat 0,04 itu artinya tidak konsisten. Terus kalau kita ngelihat angkanya, ya, alpha Cronbach kalau di-delete, maksudnya gini, kalau pernyataan 1 itu tidak ada, maka alpha Cronbach-nya menjadi minus. Ya, minus 0,5. Kalau alpha Cronbach-nya itu kalau pernyataan 2 tidak dipakai, tidak digunakan, dia jadi 0,2. Kalau kemudian 3 itu tidak digunakan, itu jadi 0,3. Nah, jadi kalau kita ngelihat peta ini, ya berarti semuanya jadi biang sih. Jadi biang untuk
ketidakkonsistenan, ya. Ini kembali lagi ya, walaupun saya duga misalnya jangan-jangan kita ngerjain cepat-cepat gitu ya, tapi kita nggak boleh begitu kalau udah survei, kita mikirnya bahwa ini adalah, kelemahan dari instrumen kita. Atau juga dalam kasus ini bisa juga N-nya nggak terlalu gede, cuma 31. Karena konsistensi ngecek alpha Cronbach biasanya, juga terkait dengan jumlah respondennya berapa. Kalau nggak salah rumusnya itu, kalau nggak salah ya saya lupa nih, paling nggak kalau kita punya 3 yang kita cek, taruhlah kita punya 60 responden, gitu ya. Nah, kalau kita ketemu yang seperti ini gimana? Kalau kita mau bertanggung jawab sih ya, kita harus bilang bahwa set indikator untuk mengukur perceived efficacy, khususnya self efficacy, kemudahan menurut kita melakukan perilaku itu tidak konsisten dan tidak layak untuk dianalisis. Terus kalau nggak layak dianalisis gimana dong? Ya di drop aja, jangan dipakai, ya, jangan dipakai. Gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ngobrol. Nanti saya akan tunjukkan kalau skenario-skenario lain ya. Silakan kalau ada yang mau ngobrol. Nah, tapi ya silakan. Mau nanya dong Mas, Ya. izin. Kalau kan ini mengacu dari diskusi yang di hari pertama. Jadi kalau Mas bilang kan kalau misalnya ada yang bikin nggak konsisten gitu, itu di drop aja pertanyaan. Itu juga berlaku misalnya kalau tadi di antara 3 itu kan tadi karena 3-tiganya bermasalah ya, berkontribusi. Kalau misalnya hanya 1 gitu, jadi kita drop satu pertanyaan aja gitu yang kita drop. Iya. Nah, ini coba ya, betul. Ini Dok Basra, kita coba skenario lain ya. Misalnya kita punya pernyataan 1, punya pernyataan 2 dalam Likert ya, pernyataan 3, pernyataan 4, ada 5 misalnya ya. 5. Terus waktu kita masukkan datanya di analisis alpha Cronbach, ketemu alpha Cronbach untuk semua pernyataan ini adalah 0,51 ya. Untuk beberapa orang nggak mau ini, oh rendah nih, set 1-5 rendah nih, nggak konsisten. Terus kita cek item alpha if item deleted tadi, alpha if item deleted. Misalnya kalau pernyataan 1 dihilangkan, itu dia jadi 0,34. Pernyataan 2 dihilangkan, saya copy sini dulu ya, supaya enggak. Skenario. Misal dihilangkan dia jadi 0,24, dihilangkan menjadi 74, dihilangkan menjadi 44, dihilangkan menjadi 50. Nah, coba kita analisis. Kalau pernyataan 1 dihilangkan, alpha Cronbach secara keseluruhan dari 0,1 menjadi 0,34. Wah, justru kalau dihilangkan pernyataan 1 berarti dia mengganggu konsistensi. Jadi kalau dihilangkan, kalau tidak dimasukkan, jadi rendah. Nah, berarti ini sangat konsisten nih. Makanya kalau dia nggak ada, jadi kacau nih tingkat konsistensinya. Pernyataan 2, kalau dihilangkan dia jadi 0,24. Wah iya, tambah kacau lagi nih. Nah, pernyataan 3, kalau hilangkan tuh maksudnya tidak dimasukkan dalam analisis selanjutnya. Kalau kita buat korelasi, kalau kita buat analisis hubungan, udah lupain aja deh itu. Dia jadi 0,74. Nah ini dia nih problemnya, sumber ketidakkonsistenan. Nah, makanya dalam tahap berikutnya kita bilang dari 5 pernyataan yang kita uji, yang kita lakukan dalam survei, pernyataan 3 ini
jadi masalah ketidakkonsistenan. Drop aja deh, lupakan gitu. Sehingga ketika kita punya set yang terdiri dari 1, 2, 4, 5 ya, pernyataan nomor 1, nomor 2, nomor ini, maka alfa kromlahnya akan menjadi 0,74 gitu. Nah, jadi yang kan tadi kita sudah lakukan ya komputasi ya. Jadi angkanya berapa nih? Nah, ini udah lupain aja, nggak usah dihitung, nggak usah dipakai-pakai lagi. Gitu. Gitu, Dok. Ya, Mas. Bisa ya? Ya, silakan. Ini mengacu dari yang sesi sebelumnya kan juga memang kalau yang Likert ini kalau bisa komposisinya 60-40 ya Mas, yang positif sama negatif ya. Ya. Yang uji. Tapi kalau dari Mas ada ini nggak Mas, tips gitu antisipasi misalnya untuk mengantisipasi hal-hal kayak gini nih. Jadi bikinnya misalnya berapa set, misalnya pertanyaannya 5 aja gitu. Kalau 3 kemungkinannya kan jadi dominasinya jadi besar kalau sekali error gitu. Iya. Iya, jadi kalau misalnya 3 terus ketahuan ada 2 penyebab ketidakkonsistensian, berarti kan 2 itu harus dihilangkan. Padahal kalau cuma dapat angka pernyataan 1 itu kita nggak bisa pertanggungjawabkan sebagai data interval atau skala. Jadi nggak bisa dianalisis korelasi dengan Pearson correlation, nggak bisa pakai multiple regression yang linear. Jadi udah mati kutu gitu. Paling pakai yang kategorikal gitu. Jadi nggak terlalu halus, nggak terlalu detail. Makanya kalau kita buat yang Likert gini, kita usahakan jumlahnya lebih dari 3 gitu. Yang jelas lebih dari 2 ya. Lebih dari 3 lebih bagus, 5 oke gitu. Jadi lebih banyak, lebih bagus. Cuma harus pertimbangkan juga kalau terlalu banyak. Nah, sekarang waktu untuk responden melayani wawancara kita itu gimana? Kelamaan nggak? Wah, pertanyaan udah banyak nih. Nah, kalau udah pertanyaan udah banyak, ya kita perlu strategi yang lain gitu. Apakah ada variabel yang dikurangi atau gimana gitu. Yang jelas, kalau secara ideal sih wawancara tatap muka ya 45 menit ya udah lumayan lama ya. Jadi kalau bisa sih usahakan tidak sampai 45 menit gitu. Jadi harus di-balance kan kira-kira Likert-nya itu berapa gitu pernyataannya setiap variabel atau setiap dimensi. Tapi yang jelas jangan cuma 3 seperti yang kita latihan ini. Itu mungkin ya, Dr. Basra. Ya, Mas. Terima kasih. Oke, kalau begitu, udah jam 9.30. Saya bisa lebih santai karena saya di rumah nih. Kalau di kantor sih atau kemarin di luaran udah repot tuh. Jadi gini, teman-teman, ini latihan kita yang ketiga. Nah, latihan berikutnya saya akan pakai sebagian data survei yang ada, terus saya akan bagikan ke teman-teman, ya. Saya usahakan hari ini sebelum makan siang. Nanti Irdina akan membagi via WhatsApp. Nanti juga kita backup dengan email. Nah, data itu tolong teman-teman olah. Nanti ada beberapa instruksi gitu olahnya seperti apa. Teman-teman silakan olah, nanti kita akan bahas besok ya. Itu mungkin ya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan, mungkin saat terakhir. Tapi kalau enggak, kita tutup dulu ya. Oh, ini ada dari Mbak Sofi. Bagusnya belajar tatap muka. Iya, emang betul. Kapan-kapan kita buatlah kalau gitu ya. Yang penjelasan terakhir bisa yang mengenai tugasnya tolong diulang, Oh Pak. ya, Agak bingung. gini. Nanti saya akan kasih set data, formatnya dalam SAV atau 2 mungkin ya, satu lagi Excel. Nanti di situ ada instruksi-instruksinya, harus diapain datanya gitu. Nah, itu akan kita bahas besok. Jadi silakan di otak-atik aja datanya. Dengan software apapun silakan, mau pakai yang PSPP boleh, mau pakai Stata boleh, mau pakai SPSS boleh, Excel juga boleh. Nanti kita bahas besok. Ya. Gitu Bu Retno, sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih kalau begitu teman-teman. Terima kasih. Oh, sorry ada pertanyaan.
secara psikologis berapa panjang sebagai kuesioner yang masih nyaman diisi oleh responden? Kalau tatap muka itu agak lebih lama dari, online ya. Kalau online harus hati-hati, secepatnya. Kalau bisa cepet, cepet. Jangan sampai 10 menit malah, kalau online ya. Tapi kalau tatap muka masih bisalah 30 menit, 40 menit masih bisa. Itu mungkin ya. Kita ketemu lagi besok, teman-teman ya. Terima kasih. Moga hari Jumat barokah, moga-moga lancar kerjaannya untuk hari Jumat ini. Terima kasih ya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima Video kasih akan Dr. Basara ya. kompilasi di si.rc.id ya Bapak Ibu, nanti ingin nonton ulang untuk Iya. tugas juga. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok Basra. Terima kasih Mbak Lia. Saya izin live ya, saya izin end meetingnya. Ya Dok.